Menanggapi kritik semacam ini, psikologi modern telah naik ke jenjang ilmu pengetahuan dengan mengadopsi model-model zoologi sebagai landasan bagi pendekatan umum baru dalam memahami perkembangan anak. Dulu terikat pada botani, psikologi anak kini terpesona oleh zoologi. Pengamatan yang menjadi landasan model-model baru ini hampir seluruhnya berasal dari kerajaan hewan, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai anak dicari melalui eksperimen yang dilakukan pada hewan. Baik hasil eksperimen dengan hewan maupun prosedur yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut kini mulai diterapkan dari laboratorium hewan ke ruang bermain anak. Konvergensi antara psikologi anak dan psikologi hewan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap studi mengenai dasar biologis perilaku manusia. Banyak hubungan antara perilaku anak dan hewan, terutama dalam studi mengenai proses-proses psikologis dasar, telah teridentifikasi. Namun, kini muncul sebuah paradoks. Ketika model botani sedang populer, para psikolog menekankan karakter unik dari fungsi-fungsi psikologis tingkat tinggi serta kesulitan dalam mempelajarinya melalui metode eksperimental. Namun, pendekatan zoologis terhadap proses-proses intelektual tingkat tinggi, proses-proses yang secara unik dimiliki manusia, telah membuat para psikolog menafsirkan fungsi-fungsi intelektual tingkat tinggi tersebut sebagai kelanjutan langsung dari proses-proses yang serupa pada hewan. Gaya berteori ini sangat jelas terlihat dalam analisis kecerdasan praktis pada anak-anak, yang aspek terpentingnya berkaitan dengan penggunaan alat oleh anak. Pandangan ini sangat relevan di era informasi saat ini. Ketika berbagai opini dan informasi beredar tanpa verifikasi, penelitian menjadi alat penting untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan dibuat berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi. Mengapa penelitian penting? Creswell mengemukakan 3 alasan utama mengapa penelitian penting dalam dunia pendidikan. Pertama, penelitian menambah pengetahuan. Kedua, penelitian membantu memperbaiki praktik pendidikan. Ketiga, penelitian memberikan dasar bagi perdebatan dan pengambilan kebijakan publik. Penjelasan mengenai fungsi penelitian dalam memperbaiki praktik pendidikan menjadi salah satu bagian yang paling menarik. Menurut Creswell, guru, kepala sekolah, psikolog pendidikan, hingga pengambil kebijakan dapat menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Penelitian bukan hanya menghasilkan teori, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi berbagai masalah nyata di lapangan. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini sangat penting. Banyak kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan pengalaman atau intuisi tanpa dukungan data yang memadai. Creswell mengingatkan bahwa penelitian dapat membantu para praktisi membuat keputusan yang lebih tepat karena didasarkan pada bukti empiris. Namun, Creswell tidak bersikap naif. Ia juga mengakui bahwa penelitian memiliki keterbatasan. Hasil penelitian kadang-kadang bertentangan satu sama lain, menggunakan data yang kurang memadai, atau mengandung kelemahan metodologis. Karena itu, pembaca tidak boleh menerima semua hasil penelitian secara mentah, tetapi perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kualitas penelitian secara kritis. Pandangan yang seimbang ini membuat buku terasa lebih realistis. Penelitian dipandang sebagai alat yang sangat berguna, tetapi bukan sesuatu yang sempurna. 6 langkah penelitian, peta jalan bagi peneliti. Salah satu kontribusi terbesar bab ini adalah penyajian 6 langkah utama dalam proses penelitian. Creswell menjelaskan bahwa penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang terstruktur, bukan tugas besar yang menakutkan. Keenam langkah tersebut adalah 1. Mengidentifikasi masalah penelitian. 2. Meninjau literatur. 3. Menentukan tujuan penelitian. 4. Mengumpulkan data. 5. Menganalisis dan menginterpretasikan data. 6. Melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tesis, kerangka ini sangat membantu. Banyak peneliti pemula merasa bingung karena melihat penelitian sebagai pekerjaan besar yang kompleks. Creswell justru mengajak pembaca memecah proses tersebut menjadi tahapan-tahapan yang dapat dikelola satu persatu. Untuk mempermudah pemahaman, Creswell menggunakan contoh seorang guru bernama Maria yang ingin meneliti masalah kekerasan dan kepemilikan senjata di sekolah. Melalui kisah Maria, pembaca dapat melihat bagaimana sebuah masalah pendidikan diubah menjadi topik penelitian yang sistematis. Pendekatan naratif ini sangat efektif. Alih-alih hanya menjelaskan konsep secara teoritis, Creswell menunjukkan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Menentukan masalah penelitian, awal dari segalanya. Menurut Creswell, penelitian yang baik selalu dimulai dari masalah yang jelas. Masalah penelitian bukan sekadar topik yang menarik, tetapi isu yang benar-benar membutuhkan jawaban. Peneliti harus mampu menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa perlu diteliti. Disinilah banyak penelitian mahasiswa sering mengalami kesulitan. Mereka sering memilih topik yang luas atau kurang memiliki urgensi.
Creswell mengingatkan bahwa masalah penelitian harus memiliki alasan yang kuat untuk dipelajari serta manfaat yang jelas bagi pembaca atau pengguna hasil penelitian. Pesan ini sangat penting karena kualitas penelitian seringkali ditentukan oleh kualitas masalah yang dipilih sejak awal. Tinjauan literatur, berdialog dengan penelitian sebelumnya. Langkah berikutnya adalah meninjau literatur. Creswell menjelaskan bahwa seorang peneliti harus mengetahui apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui mengenai topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian baru dapat memberikan kontribusi yang bermakna. Literatur bukan sekadar kumpulan kutipan untuk memperbanyak halaman karya ilmiah. Literatur berfungsi sebagai peta yang membantu peneliti memahami posisi penelitiannya dalam lanskap ilmu pengetahuan yang lebih luas. Penjelasan Creswell mengenai pentingnya kajian literatur sangat relevan bagi mahasiswa yang seringkali menganggap tahap ini sebagai formalitas semata. Ia menunjukkan bahwa tanpa memahami penelitian terdahulu, seorang peneliti berisiko mengulang penelitian yang sama atau menghasilkan temuan yang tidak memiliki nilai tambah. Kuantitatif dan kualitatif, dua jalan menuju pengetahuan. Bagian yang paling terkenal dari buku Creswell adalah pembahasan mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam bab ini, ia menjelaskan perbedaan keduanya secara rinci namun tetap mudah dipahami. Penelitian kuantitatif digunakan ketika peneliti ingin mengukur variabel, menjelaskan hubungan antar variabel, atau menguji hipotesis menggunakan data numerik dan analisis statistik. Data biasanya dikumpulkan melalui instrumen terstruktur seperti survei atau tes. Sebaliknya, penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami pengalaman, makna, atau fenomena yang kompleks dari sudut pandang partisipan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen, atau gambar, lalu dianalisis untuk menemukan tema dan pola makna. Yang menarik, Creswell tidak menempatkan kedua pendekatan ini sebagai lawan yang saling bertentangan. Ia menjelaskan bahwa keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Bahkan, ia memperkenalkan pendekatan mixed methods yang menggabungkan kekuatan penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk memahami masalah secara lebih komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan pandangan modern tentang metodologi penelitian yang lebih fleksibel dan pragmatis. Ragam desain penelitian. Selain membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, Creswell juga memperkenalkan berbagai desain penelitian, seperti penelitian eksperimen, penelitian korelasional, penelitian survei, grounded theory, etnografi, penelitian naratif, mixed methods, action research. Pengenalan berbagai desain ini memberi pembaca gambaran bahwa penelitian bukanlah satu metode tunggal. Setiap masalah membutuhkan desain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bagi mahasiswa atau guru yang baru memasuki dunia penelitian, bagian ini berfungsi seperti peta yang menunjukkan berbagai jalur yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Etika, jiwa dari penelitian. Salah satu bagian yang paling bernilai dalam bab ini adalah pembahasan mengenai etika penelitian. Creswell menegaskan bahwa penelitian bukan hanya soal teknik mengumpulkan data, tetapi juga tentang menghormati martabat manusia yang menjadi partisipan penelitian. Ia menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika penelitian yang meliputi, mengutamakan manfaat dan meminimalkan risiko. Menghormati hak partisipan, menjamin keadilan dalam proses penelitian. Partisipan berhak mengetahui tujuan penelitian, menolak berpartisipasi, menghentikan keterlibatan kapan saja, serta memperoleh perlindungan atas identitas dan privasi mereka. Creswell juga menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan hasil penelitian. Peneliti tidak boleh memanipulasi data, menyembunyikan temuan yang tidak sesuai harapan, atau melakukan plagiarisme. Hasil penelitian harus dilaporkan secara jujur dan transparan. Di tengah meningkatnya kasus pelanggaran etika akademik di berbagai negara, pembahasan ini terasa sangat relevan dan penting. Kelebihan buku. Bab ini memiliki sejumlah kelebihan yang menonjol. Pertama, penjelasannya sangat sistematis. Pembaca diajak memahami penelitian langkah demi langkah sehingga konsep yang kompleks terasa lebih mudah dipahami. Kedua, penggunaan contoh Maria membuat teori terasa hidup dan dekat dengan praktik nyata. Pembaca dapat melihat bagaimana proses penelitian diterapkan dalam kehidupan profesional seorang guru. Ketiga, Creswell berhasil menyeimbangkan antara aspek filosofis, metodologis, dan praktis. Ia tidak hanya menjelaskan bagaimana melakukan penelitian, tetapi juga mengapa penelitian penting. Keempat, pembahasan mengenai etika menunjukkan bahwa penelitian bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan juga aktivitas moral yang membutuhkan tanggung jawab sosial. Kekurangan buku. Meskipun sangat kuat sebagai buku metodologi, ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai keterbatasan. Pertama,
Sebagian contoh yang digunakan berasal dari konteks pendidikan Amerika Utara sehingga pembaca dari negara lain perlu melakukan penyesuaian kontekstual. Kedua, bagi pembaca yang sudah berpengalaman dalam penelitian, beberapa penjelasan dasar mungkin terasa terlalu rinci. Ketiga, fokus utama buku berada pada penelitian pendidikan sehingga beberapa contoh mungkin kurang relevan bagi peneliti dari disiplin lain. Namun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai keseluruhan buku sebagai salah satu referensi metodologi penelitian terbaik. Kesimpulan. Bab pertama karya John W. Creswell ini merupakan pengantar yang sangat kuat bagi siapapun yang ingin memahami dunia penelitian. Melalui bahasa yang jelas, struktur yang sistematis, dan contoh yang konkret, Creswell berhasil menunjukkan bahwa penelitian bukanlah aktivitas yang menakutkan, melainkan proses logis yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Ia menjelaskan bahwa penelitian bertujuan menambah pengetahuan, memperbaiki praktik, dan membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ia memberikan fondasi yang kokoh mengenai langkah-langkah penelitian, perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, berbagai desain penelitian, serta pentingnya etika dalam setiap tahap penelitian. Sebagai sebuah pengantar metodologi penelitian, bab ini layak dianggap sebagai salah satu bacaan wajib bagi mahasiswa, guru, peneliti pemula, maupun praktisi pendidikan. Setelah membaca bab ini, pembaca tidak hanya memahami apa itu penelitian, tetapi juga memperoleh keyakinan bahwa penelitian adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dilatih, dan digunakan untuk menghasilkan perubahan nyata dalam dunia pendidikan.